Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong. Masya Allah. Kembali lagi di Islami Tinda. Buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Dan kembali kita undang lagi guru kita Ustadz Syam ke depan, boleh? Siap. Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik Mas Fadli. Nah ini Ustadz Syam nih yang jadi perdebatan nih. Ini Masya Allah. Pada saat tasyahud akhir ya, tasyahud ya. Jadi telunjuk itu ada orang yang digerak-gerakin begini-gini. Saya di sebelahnya, saya pengen tangkap. Ada kiri kanan. Ada gini. Saya aduh keganggu banget nih. Saya pengen tangkap diemin gitu ya kan. Cuma ini sebenarnya pertanyaannya. Buat orang yang tasyahudnya goyang-goyang begini ini batal gak sih sholatnya? Siap. Mohon izin penjelasan. Tepuk tangan sekali lagi buat guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana Habib Utsman. Jemaah di studio, jemaah di rumah. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Kita semua sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita memperbaharui saksi tersebut setiap kali kita melaksanakan sholat. Apa persaksian tersebut? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau kita bertahiyat ada orang yang mengangkat jari telunjuknya. Kapan dia mengangkat jari telunjuknya? Maka perbedaan pendapat antara para imam. Ada madhab yang jelas menaruh tangan di atas lutut. Tangan kanan di atas lutut kanan, tangan kiri di atas lutut kiri, itu hukumnya adalah sunnah. Maka menambah keberkahan di dalam sholat kita. Ada orang yang setelah menaruh tangannya, dia pun membentuk angka 53. Limanya ini, tiganya yang dilipat seperti ini. Maka ketika dia melaksanakan tahiyat, tasyahud, ketika lafaz Allah, dia pun mengangkat jarinya. Lafaz Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kemudian Allahumma. Dia baca setiap Allah keangkat daripada telunjuknya. Ada lagi mazhab yang lain, dia hanya mengangkat satu kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu selesai, tidak diangkat lagi sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ada lagi orang mengangkat jarinya ketika dia dari awal sampai akhir sembari menggerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Pokoknya dari awal. Allahu Akbar, tahiyat nih. Dari awal sudah diangkat. Dari awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia gerakin ke kanan dan ke kiri. Nah ini kadangkala kalau orang juga tidak konsen dalam sholatnya. Dia fokusnya ke jarinya orang, bukan ke jari sendiri. Padahal kemana mata kita ketika kita tahiyat? Adalah mata kita adalah ke tempat sujud. Tapi ketika sudah naik ini tangan, maka mata kita ke telunjuk tangan kita yang kita angkat tadi. Adapun yang biasanya bisa mengurangi pahala sholat adalah gerakan telunjuk yang tidak jelas mau kemana.
Nah ini kayak tadi seandainya itu tadi ke kanan ke kiri Ustaz. Iya. Kalau ini ada yang cuma begini-begini aja Itu goyang-goyang dia gitu. mau dipertanyakan dari mana ini? Dalilnya. Maka mesti kita sholat itu bukan ikut-ikutan, tapi mesti sholat dalam rangka kita ada ilmu dan ada yang kita Masya ikuti. Allah. Nah, dengan begitu kita yakin dengan sholat kita. Tapi perlu garis bawahi, kalau telunjuk yang bergerak itu tidak sampai membatalkan sholat. Oke. Ada beberapa bagian tubuh yang ketika bergerak dia tidak membatalkan sholat. Biasanya Ustadz Maulana yang jelasin Iya, tuh. nanti ibaratnya kayak garuk aja gini ya, jelasin. satu jari. Siap. Ya, oke, terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, Syam. Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi ya, memberikan kesempatan kepada jamaah Islam Tinda yang hadir di studio mewakili di rumah untuk kembali bertanya-tanya sama guru-guru kita. Sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, sekarang kita kasih kesempatan yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Ayo, mana? Oh, ini nih sekarang ya sebelah kanan saya nih. Aduh. Bajunya baju sasirangan. Oh, silakan Mbak. Boleh bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yel-yelnya, Bismillahirrahmanirrahim. yel-yelnya dulu. Emang ada yel-yelnya? Ada dong. 1, 2, 3. Lama. Enggak ada. Udah, lanjut. Nanti Ya, sama lanjut. yang lain. Nanya. Perkenalkan nama saya Nur Halimah dari Majelis Ta'lim Alhamdulillah Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masya Allah, tepuk tangan dong dari Banjarmasin. Jauh pakai kapal. Oh, pakai kapal. Iya. Bukan pesawat ya? Enggak. Oh, kapal laut. Iya, kapal Iya, oke. laut. Pertanyaannya, Ini. Mbak. Izin bertanya Ustadz Maulana. Oke. Jadi, ketika kita lagi sholat, Mm-mm. tiba-tiba kepala imamnya tuh kejedot. Oh. Imamnya Lalu nih. semua jamaahnya tertawa Oh. dan imamnya pun juga ikut tertawa. Oh gitu. Ketika seperti itu termasuk gerakan yang membatalkan sholat enggak sih Ustadz? Oke, itu aja. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pernah ada kejadian itu. Waktu di Bulukumba. Di Bulukumba. Silakan dijawab imamnya. Salah imamnya. Yang kejedot. Bukan saya. Oh bukan ya. Produsernya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Kepada semuanya. Batal gak sholatnya kalau ketawa? Lihat dulu ketawanya. Kalau senyum aman. Tapi kalau ketawa, kalau dia mengeluarkan suara batal. Ingat, anjuran Imam Syafi'i adalah kalau ketawa dalam salat sebaiknya dia wudhu kembali. Karena itu adalah bawaan dari setan. Sekali lagi bawaan dari setan. Maka yang harus kita lakukan, jangan mempermainkan sholat. Jangan bermain-main dalam sholat. Jangan meremehkan sholat. Pawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang yang meremehkan sholat. Hati-hati, gerakan apalagi ketawa, mengeluarkan suara. Nah, kemudian terus dia ada gerakan tambahan. Nah, itu. Jadi gerakan yang boleh banyak bergerak itu satu, jari. Itu boleh. Jadi kalau gatal tarik ini. Aman. Jari yang diperbolehkan. Apalagi kelopak mata. Itu boleh bergerak lebih banyak. Tidak terhitung. Apalagi lidah. Boleh. Sebenarnya masih ada satu. Tapi cukup ini 3 saja dibahas. Apa dong? Gak usah. Biar gak penasaran nih. Nggak Ayo dong usah. kasih tahu dong. Nggak Ayo mau. dong. Nggak mau. Kasih tahu Yang mana sih? sih? Ya udah. Ya udah. Jamaah. Ye. Ketawa itu yang membahayakan ketika kita tertawa sampai meremehkan sholat itu. Jadi kalau perlu, makanya Mas Syafi'i langsung berkata, gak batalkan, berarti batal wudunya. Lebih baik kalau ketawa semua berhenti, semua pada pergi berwudu. Baru mengulangi sholatnya. Karena sudah dijangkiti setan. Sekali lagi dijangkiti setan. Kalau mau bagus, karena gini, kalau sudah terlanjur tertawa, mau mengulangi lagi, tertawa lagi tuh. Betul tidak?
Ulang, kita ketawa semua. Ketawa lagi. Karena setan berusaha mengembalikan ingatan kita untuk mengganggu sholat. Ingat ya, ketika qamat itu setan pada kabur. Ketika kita sudah sholat dia balik kembali untuk mengganggu konsentrasi sholat kita. Oh. Jadi hati-hati jangan sampai justru membahayakan. Yang paling tadi membahayakan menghina atau meremehkan sholat itulah yang membahayakan. Tertawa dalam sholat itu menghilangkan daripada keusyuan. Masya Allah. Tapi tadi yang nggak membatalkan contohnya apa dong? Harus dijelasin. Ketawa yang kayak gimana nggak ngebatalin sholat? Duduk aja deh kalau kayak gitu, dia coba gitu doang. Kayak gimana kali ini? Kayak senyum. Kayak Oh, iya, senyum. iya. Tertawanya Nabi kan kayak senyum. Oh Masya Allah. Terima Yang kasih. bahaya kalau bersuara. Oh, Apalagi tepuk tangan menambah buat gerakan. Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi. Buat jamaah yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Dari kanan gantian yang atas nih Ibu nih, boleh. Izin Ibu, izin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salasia dari Majelis Ta'lim Alhamdulillah Kayu Tangi Banjarmasin. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ibu Salasia. Iya betul ya? Tanya dong Ustaz. Boleh Ibu. Ya, ditujukan kepada Ustadz Habib Usman. Habib Usman boleh. Ya. Boleh, silakan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita kalau orang itu menikmati bacaan imam itu sholat, lalu makmumnya tuh goyang-goyang. Oh. Nah, ya, kiranya itu aja yang saya sampaikan. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih Ibu Salasia. Jadi gini Bib, mungkin dicontohin dikit Bib. Kadang bukan cuma imam, ya bukan cuma makmum. Imamnya juga saking menikmati jadi imam juga. Suka begini Bib, nah tuh goyang-goyang Bib. Nah ini batal nggak nih sholatnya? Mau izin penjelasannya, Fadol Bib. Jazakumullah khair, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Mas Fadli. Ibu Salasiah, bukan salah satu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dijelaskan di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya di dalam kitab Bezuri, dalam kitab Imam Nawawi, ada gerakan kecil, ada gerakan besar. Ada gerakan sedikit, ada gerakan banyak. Kalau ada orang sholat, dia bergerak begini, ya kan. Muter-muter atau ke depan, ke belakang, atau dia jingkek begini, sampai dia jatuh begitu kan. Ini gerakan banyak. Dan ini membatalkan sholatnya. Ini membatalkan sholatnya. Jangan sampai sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ada aturannya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat berhadapan kepada Allah, meminta kepada Allah dan berharap ditolong oleh Allah dan berharap akan apa? Kan wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun illa al-khashiin. Jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sholat itu susah, gak gampang. Dan sholat perlu dengan kekhusyuan. Karena sholat susah. Wa innaha lakabiratun. Subuh aja bangun susah. Sholat khusyuk aja susah. Ya kan? Dan mereka yang diterima sama Allah adalah wa innaha lakabiratun illal khashiin. Kecuali mereka yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang fokus kepada Allah. Yakin menghadap kepada Allah, ingat kepada Allah, sedang berhadapan dengan Allah. Mungkin nggak kira-kira kalian berhadapan dengan seorang yang kalian hormatin, atau bahkan kalian bertemu dengan salah satu presiden, atau pemimpin daerah, atau pemimpin tempatnya tersebut, kalian goyang-goyang begini, ya kan? Atau kalian nggak khusyuk, terus nggak fokus dengerin, kalian dianggap tidak menghormati. Apalagi berhadapan kepada Allah. Udah pakaiannya asal-asalan, asal-asalan. Terus dia sholat dalam keadaan nggak sikat gigi, kan sunahnya bersiwak. Baulah, inilah itulah, nih hadap kepada Allah, harus lebih khusyuk. Apalagi gerakannya udah kanan kiri, goyang depan, goyang belakang. Aduh, sholat khusyuk yang benar. Jangan sampai sholatnya nggak diterima sama
sama Allah. Jadi kalau seandainya goyang-goyang di itu nggak khusyuk, itu batal sholatnya. Batal sholatnya, karena Tapi kalau gerakan goyang besar. Karena menikmati, bagaimana karena menikmati? Masya Allah enak banget nih. Nah, Itu gimana tuh? goyangan kecil, ya kan, kecil nih, dengan berharap ada satu kenikmatan, ada membolehkan. Tapi kalau sudah bergeraknya terlampau banyak nggak boleh. Oh gitu Tetap nggak intinya. boleh. Tetap nggak boleh Tetap ya. khusyuk, nggak usah terlampau banyak gerakan. Masya Ada juga Allah. yang gerakin kepala kan. Nah Iya. ini kan sengaja di luar gerakan sholat. Jadi kalau di luar gerakan sholat tidak dibenarkan. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Oke, kita minta lagi jamaah yang bertanya boleh silakan angkat tangannya lagi ayo. Dari mana? Kayaknya dari sini nih, dari Banjarmasin dulu nih. Kayaknya dari Banjarmasin jauh banget Ibu, punten Ibu ya maaf ya dari Bandung. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. bertanya dengan Ustadz Sam, Ustadz Syam boleh. Dengan Ibu siapa Ibu? dengan Ibu Bila Ibu Bila. Dari mana Ibu? dari Majelis Taklim Alhamdulillah Kayu Tangi Banjarmasin. Masya Allah tepuk tangan dong. Gimana dalam Saya tuh baru enggak loh. Majelis Apanya? taklimnya, majelis taklim alhamdulillah. Iya benar. Iya. Jadi kalau ditanya ibu dari mana? Alhamdulillah kami dari Alhamdulillah. Iya. Silakan Ibu Bila pertanyaannya. gimana misal dalam sebuah acara ibaratnya di masjid sholat karena jamaah membludak, Ya. jadi pada duduk tasahud Iya. akhir posisi duduk tidak betul, jadi kemudian kita membetulkan duduk tahiyat akhirnya. Gimana menurut sholatnya sah apa tidak? Oke, itu aja Demikian, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Silakan dijawab Ustaz Syam, fadhol. Baik, Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ayat ini mengajarkan kita untuk senantiasa berlapang-lapang dalam majelis, artinya tidak menguasai satu tempat, berlapang-lapang dalam majelis, tidak dia merasa dia pemilik tempat tersebut. Seperti misalnya kita dekat-dekat dengan bulan suci Ramadan ini ya Bu ya. Banyak orang masuk ke masjid, dia datang bawa sejadahnya, booking tempat di situ. Sejadahnya ada, orangnya ndak ada, subhanallah. Maka ini adalah bukan asal-asalan booking-bookingan tempat sholat di dalam masjid. Maka kita mesti berlapang-lapang dalam majelis. Justru kalau kita mepet-mepet tuh makin bagus. Kenapa? Safnya rapat. Lalu bagaimana dengan duduk tahiyat akhir? Maka jawabannya adalah orang yang duduk tahiyat akhir itu adalah sunnah. Tapi kalau dia duduk tahiyat awal pun sah. Jadi duduk tahiyat itu banyak jenisnya. Ada yang semuanya dari rakaat kedua sampai rakaat keempat duduknya sama. Pakai duduk tahiyat awal. Jadi kalau bangunannya sempit atau misalnya lagi acara di rumah. Dia bukan di masjid, bukan di musola, sempit. Maka kalau dia berilmu, alhamdulillah jamaahnya berilmu semua, belajar semua. Semuanya jangan pakai duduk tahiyat miring. Kenapa? Nggak muat nanti tempatnya. Betul, apalagi rapet. Rapet. Coba Pakai kalau baju ihram lagi laki-laki. ya coba lihat lah. ketika berangkat ke Masjidil Haram, Masjidin Nabawi biasanya itu pakainya duduk tahiyat awal. Betul. Kenapa? Karena mepet dia safnya. Maka boleh-boleh saja. Ada orang yang memperbaiki karena dia mohon maaf postur tubuhnya mungkin yang besar. Iya. Jadi setiap dia mau tahiyat itu agak susah kelipet kakinya. Betul. Ya maka dia memperbaiki, maka itu tidak membatalkan sholat. Boleh-boleh Jadi saja. Masya Allah ya boleh Iya, ya. karena Dan dia- Islam itu memudahkan Betul. orang buat sholat. Tapi ada yang gemuk banget, orang sampai miring banget tahiyatnya kasihan bener Bu. Iya, subhanallah. Akhirnya dia cuma ya udah dia cuma begini aja kayak tahiyat awal. Itu Jadi Masya semua Allah. gerakan kalau ada uzurnya itu tidak membatalkan sholat. Jazakallah khair. Sama-sama. Makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan loh Ustaz Syam.
Satu lagi penanya kita kasih kesempatan, boleh silakan angkat tangannya yo. Oh ini masih ada nih dari sini nih. Boleh silakan Ibu izin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada Pak Ustadz Maulana. Oh boleh Ibu. Nama ibu siapa? Nama saya Nurjana dari Nurjana. Majelis Taklim Alhamdulillah Kayu Tangi Banjarmasin. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ibu Nurjana. Nur Maulana jawab. Kalau misalnya waktu sholat, kaki membenarkan sejadah yang tertiup angin. Oh, sholatnya di luar nih berarti. Sholatnya di luar, gak ke bagian saf dalam. Terus Bu? Apakah itu membatalkan sholat? Iya. Ya, nggih, Itu terima aja. kasih atas pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Nurjana. Silakan Ustaz dijawab. Izin Habib dan Sasam, dengarkan ya, dalam ilmu hikmah, maaf ya, ilmu hikmah itu rezeki yang menghilangkan, terhilang rezekinya. Tidak boleh membenarkan sejadah, baik di luar sholat maupun di dalam sholat dengan pakai kaki. Itu rezekinya terhalang. Jadi tidak bisa. Tidak boleh, jangan. Sejadah itu adalah kemuliaan. Tidak boleh, ini kaki beda. Kalau memang mau memperbaiki sejadah, pakai tangan. Pakai tangan. Ya. Gimana kalau dalam sholat? Kalau memang gerakannya mempengaruhi keusyuan, itu bahaya. Apalagi melebihi gerakan. Ulangi, melebihi gerakan. Tapi tunggu Ustadz, gimana kan syaratnya sholat itu kan harus suci. Apanya suci? Badan, pakaian, tempat sholat. Gimana kalau ada najis? Dan kalau dia tidak perbaiki sejadahnya, bisa membatalkan sholatnya. Jawabannya boleh memperbaiki. Boleh, tapi ada Karena caranya. berkaitan dengan, ya ada caranya. Ada caranya, biasanya kalau lagi udah habis dari ruku ke sujud baru dibenerin nih. Saya sambil benerin gitu ya. Baru tuh gitu. Bener gak? Iya contoh. Nah dibetulin baru sambil. Nah Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam Jadi itu yang ada di gitu. rumah ya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita lanjut lagi. Yang di rumah tetap di Islam itu Indah. Jangan pindah channel. Yuk jamaah. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Masih mau jelasin. Lanjut boleh.